Zealand atau Selandia Baru merupakan pulau yang terisolasi sebelum akhirnya ditemukan bangsa Polinesia pada 800 Masehi. Sejak saat itu, bangsa Polinesia pun melakukan migrasi secara berkala. Namun, migrasi besar-besaran yang dilakukan bangsa Polinesia nyatanya memicu gesekan dengan suku Moriori yang diyakini sebagai suku primitif di Pulau Utara. Akhirnya, suku Moriori hancur dan punah. Bangsa Polinesia yang bermigrasi mulai tinggal menetap mengembangkan kebudayaan di pulau tersebut dan dikenal sebagai suku Maori. Suku Maori menetap di pantai timur New Zealand dan amat dikenal sebagai pelaut yang ulung. Nama Maori sebenarnya muncul setelah datangnya orang-orang Eropa ke Selandia Baru. Dulunya, sebelum datang orang Eropa, bangsa Polinesia yang menetap di Selandia Baru tidak bernama. Awalnya, orang-orang Polinesia yang menetap di Selandia Baru bagian timur itu hanya menyebut kelompok mereka dengan kata iwi, yang secara harfiah berarti tulang. Maksud dari kata iwi sendiri adalah orang yang terikat oleh garis keturunan dari suatu nenek moyang yang sama. Itu menggambarkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Polinesia dari Timur Pasifik, karena hanya mereka yang tinggal di wilayah Selandia Baru. Saat itu, mereka tidak pernah menamai kelompok mereka secara kolektif. Ciri-ciri fisik orang Maori sama seperti orang Polinesia pada umumnya. Namun, sebagian besar orang Maori yang tinggal di Pulau Utara memiliki ciri fisik yang merupakan perpaduan dari Polinesia dengan Melanesia. Hal ini berindikasikan bahwa pada saat awal kedatangan bangsa Polinesia sempat terjadi perkawinan campur dengan penduduk Moriori yang merupakan ras Melanesia. Jenis Maori campuran ini umumnya memiliki rambut hitam bergelombang, menyerupai ras Polinesia, tapi bentuk hidung dan bibir menyerupai ras Melanesia, yaitu hidung pesek dan bibir tebal. Kulit mereka juga berwarna coklat. Biasanya suku Maori di Pulau Utara menggunakan kapur untuk memutihkan rambut supaya tampak merona kemerahan. Untuk suku Maori yang ada di Pulau Selatan umumnya memiliki ciri fisik yang kental dan sangat mirip dengan ras Polinesia. Mereka mempunyai rambut hitam dan melambai, mata coklat gelap, bibir tebal dan menonjol, hidung datar dengan lubang hidung yang besar dan giginya besar, putih, dan teratur. Pada umumnya, orang-orang suku Maori berumur panjang karena umur mereka hidup sederhana, pekerja keras dan produktif pada usia muda. Pada umurnya orang Maori mati karena memang sudah tua. Suku Maori memiliki kebudayaan yang cukup tinggi dan menjadi ikon bagi Selandia Baru. Yang paling terkenal dari suku Maori adalah seni tatonya. Tato dalam adat Maori memiliki makna suci dan merupakan perlambangan dari kelompok mereka. Orang Maori mempunyai cara khusus untuk menato tubuhnya, yaitu dengan membuat torehan atau pahatan pada kulitnya menggunakan pisau atau pahat yang terbuat dari kulit kerang laut. Sedangkan untuk tinta mereka menggunakan dua jenis. Yang pertama terbuat dari organisme, yaitu dari sayuran atau ulat. Kedua dari arang kayu. Untuk tinta yang berasal dari arang kayu biasanya digunakan untuk menato bagian wajah. Dalam bahasa Maori, tato dikenal dengan tamako, yang berarti menyerang atau tekan, yang diartikan sebagai cara suku Maori membuat tato. Motif tato pada suku Maori biasanya berupa spiral yang dipahat pada wajah,
pantat, dan kaki. Namun pada wanita Maori umumnya tato dibuat pada bibir, dagu, atau leher bagian belakang. Pembubuhan tato pada orang Maori dimulai sejak dia beranjak dewasa. Tato sendiri merupakan simbol dari perjalanan hidup orang-orang Maori. Selanjutnya, kebudayaan suku Maori, yaitu Hongi. Hongi merupakan salam tradisional suku Maori, suku asli Selandia Baru. Salam ini menandakan kedamaian, kehidupan, dan kesejahteraan antara tamu dan tuan rumah. Tradisi Hongi dilakukan dengan saling menempelkan ujung hidung dengan lembut, yang mampu menciptakan koneksi napas kehidupan di antara kedua orang. Penyambutan tamu menurut tradisi suku Maori terdiri dari banyak tahapan. Awalnya, tamu akan dihadang oleh seorang satria atau tuan rumah untuk memastikan apakah mereka kawan atau lawan. Sang satria membawa tai aha atau senjata mirip tombak. Kemudian dirinya menaruh benda penanda berupa dahan kecil untuk dipungut oleh sang tamu sebagai tanda bahwa dirinya datang dengan damai. Setelah itu, tetua wanita tuan rumah akan melakukan karangan atau seruan kepada tamu. Ini isyarat bagi tamu untuk mulai beranjak masuk ke dalam tempat mereka. Seorang wanita dari tamu akan menyahut seruan tersebut, dan mereka secara bersama-sama berjalan masuk secara perlahan dalam keheningan, dengan barisan perempuan mendahului laki-laki. Di tengah-tengah perjalanan, mereka akan diberhentikan untuk mengenang leluhur yang sudah tiada. Sampai di pekarangan rumah di dalam kawasan rumah leluhur utama, para tamu dan tuan rumah mengambil tempat duduknya masing-masing dan saling berhadapan. Pada saat ini, nyanyian dilantunkan dan diikuti dengan pesan-pesan dari para tetua. Setelah pesan disampaikan, tamu akan menyampaikan hadiah atau yang disebut dengan koha kepada tuan rumah. Setelah prosesi ini, barulah tuan rumah dan tamu saling menyapa dengan hongi, saling menempelkan ujung hidung. Selepas hongi, makanan akan dibagikan. Tradisi menyambut tamu ala suku Maori ini masih bisa disaksikan hingga saat ini. Bahkan telah menjadi salah satu atraksi wisata budaya yang banyak membuat penasaran traveler luar negeri. Belum lama ini, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo melakukan kunjungan juga ke Selandia Baru dan bertemu dengan suku Maori di Selandia Baru. Selanjutnya, kebudayaan dari suku Maori yaitu Haka. Haka adalah sebuah tarian sambutan yang mempertontonkan wajah seram dan menegangkan. Hal ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti para pengunjung. Haka adalah simbol kekuatan dan persatuan suku tersebut. Oleh karena itu, tidak jarang penonton yang ikut menyaksikan Haka sampai dibuat bulu kuduknya berdiri, karena mereka dengan semangat tinggi mempertontonkan simbol dari persatuan suku tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, tarian Haka pertama kali diciptakan oleh suku Maori yang merupakan suku asli di New Zealand saat berada di medan perang. Tarian Haka dilakukan dengan hentakan kaki keras, juluran lidah, dan menepuk-nepuk diiringi nyanyian keras dan emosional. Dalam perkembangannya, tahun 1889, tarian Haka diadopsi tim rugby asli New Zealand, All Black. Mereka melakukannya sebelum pertandingan. Tujuannya buat mengintimidasi dan mengalihkan perhatian dari tim.